menertibkan dan tepat waktu dalam setiap kegiatan, tepat waktu dalam pengumpulan tugas, disiplin dalam setiap tindakan, tepat waktu dalam sholat, disiplin dalam melakukan kegiatan, dan selanjutnya kerapihan dan kebersihan tentunya baik di rumah, dimanapun berada, dalam berpakaian, dalam melakukan setiap aktivitas pun. Ya, selanjutnya itu akhlak terpuji. Diharapkan siswa-siswa kita memiliki akhlak seperti memuji hasil karya teman, menyayangi teman, membiasakan memberi salam. Ini yang biasa kita lakukan, ajarkan kepada anak-anak. Kalau di kelas, biasakan dari manapun ketika masuk kelas, itu ucapkan salam ketika masuk kelas. Nah, kita harap tidak hanya di kelas, tapi juga di rumah, anak-anak dapat mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah. Berkata yang baik, itu juga merupakan tujuan dari pembelajaran di Granada ini. Dan yang satu lagi yaitu makan dan minum sambil duduk. Dan ini adalah kompetensi lulusan Granada. Kompetensi lulusan Granada diharapkan siswa-siswi lulusan Granada dapat menghafal untuk tahun ini, untuk kelas 2 ini, hafal Al-Quran 2 juz ya Bun. 3 juz ini hanya untuk kelas 1 dan kelas 2. Untuk kelas 3 ini 2 juz 30 dan juz 29. Dan poin yang kelima, dapat berkomunikasi bahasa Arab dan bahasa Inggris dengan baik. Tentunya didukung oleh kita ada native Arabic dan native English. Native Arabic itu nanti ada Ustadz Muhsin, sedangkan native English ada Brother Abdullah. Nah, selanjutnya dapat membuat tulisan atau karya ilmiah sederhana. Nah, untuk ini nanti hasilnya di kelas 6, untuk kelas 3, 4, 5 hanya berupa karangan-karangan. Proses menulis itu kan bertahap. Kelas 3 karangan, kelas 5 menulis. Nah, untuk kelas karya ilmiah nanti ada di kelas 6. Kita menguasai konsep dasar sains dan teknologi. Nah, ini adalah kompetensi lulusan Granada. Satu lagi, dapat membaca Al-Quran dengan baik. Ini tentunya program tahsin di kelas 3 ini kita memakai masih sama, yaitu tilawati, dan dimulai dari jilid 3. Lanjut, Ustazah Aini. Nah, ini dia yang tadi sudah dibacakan ya. Kurikulum SDT Granada memuat kurikulum nasional, kurikulum lokal, kurikulum pembiasaan, model pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kunjungan perpustakaan atau literasi, serta evaluasi. Ya, jadi kita mengkombinasikan kurikulum nasional dengan kurikulum pembiasaan yang sudah ada di Granada ini. Oke, ini kurikulum khas SDT Granada dan kurikulum pembiasaan bisa dibaca. Oke, lanjut Bunda Ustazah ini. Slide-nya dilanjut Ustazah Aini. Ya, ini model pembelajaran di SDT Granada menggunakan siswa dituntut active learning dan project based learning untuk aktivitas siswa. Nah, untuk kelas 3 kan kita menggunakan pembelajaran menggunakan kurikulum 2013 di mana yaitu tematik. Jadi untuk pelajaran matematika, bahasa Indonesia, PKN, SBDP, dan PJOK itu masuk ke tematik. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Ustazah Nope, berbedanya hanya di kelas 3 itu ada moving teacher. Tidak hanya diampu oleh 2 guru di kelas, tapi moving teacher untuk pelajaran-pelajaran tertentu seperti matematika, bahasa Indonesia, PKN, dan PJOK.
itu ada nanti gurunya yang pindah-pindah kelas. Jadi guru tersebut mengajarkan ke 4 kelas. Untuk proses pembelajaran biasanya yang normalnya dari untuk kelas 3 dan 6 itu dari pukul sampai pukul 15 di 15 menit. Nah, nanti untuk selama masa pandemi ini tetap dari mulai pukul 7:30 sampai jam 4 sore. Namun nah, kelas 45 dana kelas dan guru bidang. Oke, lanjut Bu Ustazah. Ini alokasi waktu per minggu di kelas 3. Saya sendiri pendidikan agama 3 jam, tematik 30 jam, bahasa Arab 5 jam, bahasa Inggris. Air, itu rumahnya no air. Air. Guru gurunya setiap Yang dulu udah kedengeran. nanti kumpul 10 orang kasih jarak. Suaranya tidak jelas, Ustazah. Bukan aja. Pemerintah. Ustazah tidak jelas suaranya. Iya, mohon maaf untuk ayah bunda, boleh minta tolong untuk di-mute dulu suaranya supaya suara ustazahnya bisa. Dia ke masjid. Ke masjid. Baiklah, sepertinya Ustazah Anggun ada kendala di sinyal ya Bun. Jadi saya lanjutkan saja untuk menjelaskan poin-poin selanjutnya ya. Untuk struktur kurikulum di level mohon itu Ustazah ini yang tadi. Nah ya, untuk yang level 3 pendidikan agama itu ini 3 jam pelajaran ya atau gimana ya? Ustazah Nova, halo? Ustazah, ayah bunda mohon maaf baru bisa masuk. Oh oke. Welcome back Ustazah Anggun. Iya, mohon maaf. Boleh silakan dilanjut ya. Iya. Oke, tadi ini sudah dibaca ya, mohon maaf bunda. Untuk Arab dan English ini sudah termasuk native ya bun, ayah. Ya, lanjut Bu Aini. Bu Aini. Iya, sudah, Ustazah. Oke. Untuk model pembelajaran nanti akan disampaikan langsung oleh Ustadz Asep. Terima kasih. Tadi sudah terputus. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Izin moderator saya lanjutkan. Iya, boleh silakan Ustadz Asep. Monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda, sebelum saya lanjutkan ke model pembelajaran, mungkin tadi ada suara-suara terputus. Mohon di Ustazah Aini tolong di back untuk struktur.
Ya, untuk struktur Ayah Bunda bisa lihat di struktur khususnya untuk level kita level 3, yaitu kolom ke 1, 2, nah yang ditunjukkan oleh kursor. Baik, untuk di level 3, poin ketiga untuk matematika dan PJOK bukan berarti tidak ada di level kita, karena di tabel itu ada tanda straight. Di level 3, matematika dan PJOK tetap diajarkan ke siswa-siswinya. Namun, matematika dan PJOK ini masuk ke dalam pelajaran tematik. Dalam tematik tersebut terdapat pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, Matematika, PJOK, SBDP. Maka bukan berarti matematika dan PJOK yang di strip itu tidak ada. Oke, begitupun dengan mohon maaf, apabila pramuka dan ekskul yang di strip itu baru ditiadakan untuk pembelajaran di tahun ini sampai pandemi ini selesai. Oke, seperti itu tambahan dari struktur kurikulum. Lanjut, Ustazah ini. Baik, selanjutnya model pembelajaran yang sebetulnya bukan hanya Granada saja, tetapi di seluruh Indonesia, bahkan mungkin dunia, kita pembelajarannya sekarang adalah learning from home, karena dikarenakan pandemi ini. Nah, untuk idealnya model LFH ini mungkin dalam pandangan Ayah Bunda yang kami utarakan mungkin nanti tidak ideal, itu kita cari solusi yang idealnya. Karena hal ini baru kita rasakan saat ini. Ya, selama saya hidup pun ini baru merasakan saat ini. Maka mari kita cari formula yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, bagaimana LFH yang sudah dirancang oleh Granada untuk level kita, LFH ini, learning from home ini kita menggunakan beberapa aplikasi yang digunakan, yaitu Zoom, Zoom Meeting, grup, WhatsApp, Instagram, dan email. Nah, itu yang kita gunakan di pembelajaran kali ini. Namun apabila nanti ada masukan lain-lain, boleh nanti kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian, guru nanti akan memberikan media pembelajaran, baik berupa video tutorial, latihan-latihan soal, dan materi-materi pembelajaran. Nah, diharapkan kerjasama dari Ayah Bunda, karena belajarnya ini di rumah, maka mohon kerjasamanya untuk ikut serta membimbing putra-putrinya belajar di rumah. Dikhawatirkan karena kita menyangkut dunia maya, ada hal-hal yang tidak sepantasnya dilihat oleh putra-putri kita. Oleh karena itu, untuk para siswa-siswi kita, kami mohon agar mengikuti proses kegiatan belajar mengajar ini. Dengan menggunakan media online. Oke, next, Ustazah Aini. Ya,
Untuk kegiatan home visiting, ini dilakukan kepada siswa-siswa yang kesulitan mengumpulkan tugas. Dan juga untuk pengelompokan belajar. Oke, ini home visiting yang akan dilakukan. Kemudian, next, Ustazah. Ya, berikutnya jadwal pelajaran di level 3, kita mulai efektif belajar itu mulai dari pukul 7 sampai pukul 11.45 dari hari Senin sampai hari Jumat. Untuk lengkapnya nanti jadwal ini akan di-share ke grup kelas masing-masing. Jangan buat zoom angin. Berikutnya, Ustazah. Jatuh. Ya, untuk penilaian dan evaluasi pembelajaran. Next, Ustazah. Penilaian yang akan dilakukan hampir sama setiap tahunnya, yaitu aspek kognitif, yaitu pengetahuannya, ada ulangan harian, kemudian ada PTS, dan juga PAS atau PAT. Kemudian aspek psikomotoriknya atau keterampilan dalam bentuk praktek, bisa produk, ataupun proyek. Dan juga nilai-nilai afektif yang selama daring ini mungkin akan mengandalkan kejujuran karena keterbatasan jarak antara guru dan siswa, maka ada form checklist yang bisa para siswa isi, namun kami mengharapkan kejujurannya. Oke, next, Ustazah. Ya, program evaluasi ini penilaian harian dilakukan apabila untuk tematik dilakukan setelah pembelajaran satu tema selesai, kemudian ada ulangan. Kemudian juga remedial dan pengayaan seperti biasa. Kemudian PTS. PTS ini ada 2, praktek dan tulis. Untuk praktek pelajaran-pelajaran seperti biasa, yaitu seperti SBDP yang akan dipraktekkan, ujian praktek, kemudian PJOK, dan komputer. Selebihnya adalah ujian tulis. Begitupun dengan PAT atau PAS, penilaian akhir semester, sama seperti halnya PTS. Next. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Kami berharap kerjasama dari ayah bunda akan kesuksesan anak-anak kita. Baik buruknya pembelajaran daring ini adalah kita yang melaksanakannya. Maka apabila ada masukan dari ayah bunda, silahkan disampaikan. Karena titik berat kita adalah anak-anak kita. Kalau kita berhasil, guru dan orang tua, maka yang akan berhasil adalah anak-anak kita juga. Tetapi kalau kita kurang bersinergi, maka yang kasihan adalah anak-anak kita juga. Maka kami berharap kita bersinergi, ayah bunda, mohon kerjasamanya, karena untuk anak-anak kita, tujuan goal akhirnya adalah anak-anak kita.